Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sanjaya, golongan 3, angkatan 37, kelompok 3, Latsar CPNS BPSDM, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini, saya mempunyai tugas individu agenda 2, nilai-nilai dasar ASN. Di sini saya membuat learning journal pembelajaran akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama adalah akuntabilitas. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian akuntabilitas, konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Pertama, pengertian akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, konsep akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran pelajar. Kemudian mekanisme akuntabilitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Ketersediaan informasi publik telah memberi pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Aparat pemerintahan dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika menjadi konflik kepentingan. Tidak terjadi dalam politik praktis. Melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut.
yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Materi yang selanjutnya adalah nasionalisme. Yang pertama, saya akan membahas nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, sila pertama dan kedua. Mengapa nasionalisme itu penting? Karena nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan, tapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Pemahaman nilai-nilai ini penting agar pemahaman tentang nasionalisme tidak berkembang dalam artian yang sangat sempit, tetapi nasionalisme dipahami sebagai implementasi nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai aparatur negara, tentunya ASN harus memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang luas berdasarkan Pancasila dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Kemudian, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, sila ketiga sampai kelima. Sejarah nilai-nilai pemusyawaratan dalam masyarakat Indonesia. Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam masyarakat Nusantara. Keragaman masyarakat Nusantara memunculkan keinginan yang kuat untuk menghidupkan semangat persaudaraan dan kesejahteraan semua warga dalam pergaulan hidup berbangsa. Juga mengalami hidup dalam pemerintahan kolonial yang penuh penindasan dan diskriminasi, pengelorakan semangat kemerdekaan dan demokrasi. Berdasarkan karakter sosiologis dan pengalaman hidup masyarakat inilah muncul keinginan membangun kehidupan demokrasi yang sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa, yakni demokrasi yang dilandasi oleh kekeluargaan dan kolektivisme. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Perspektif historis, masyarakat adil makmur adalah impian kebahagiaan yang terus berkorban ratusan tahun lamanya di dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan tersebut termaksud dalam ungkapan Gemah Ripah Lojinawi Tata Tentrem Kartoharjo demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta tidak sedikit ongkos pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa. Semangat keadilan dan kemakmuran tersebut memiliki dua dimensi, kenangan dan harapan. Selanjutnya, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Kemudian ASN sebagai pelayan publik untuk menjaga agar pelayanan publik dan dapat pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara kontinu dan relatif stabil, perlu dibangun aparatur sipil negara yang profesional dan cukup independen dari struktur politik pemerintahan negara. Di samping itu, mendorong profesionalisme dan sifat melayani dari ASN yang berintegritas tinggi. Juga bertujuan untuk mengatasi sifat kecenderungan birokrasi yang dapat mengalami kemunduran dalam pelayanan publik yang disebut sebagai patologi birokrasi. Patologi ini membuat birokrasi juga dapat memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri,
mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan serta melakukan pemusatan kekuasaan. Akibatnya muncul kesan bahwa birokrasi cenderung lebih banyak berkutat pada aspek-aspek prosedural ketimbang mengutamakan substansinya, sehingga lambat dan dapat menghambat kemajuan. Selanjutnya, ASN yang melayani publik. Menurut Sianipar, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan Masyarakat, pelayanan didefinisikan sebagai cara melayani, membantu, menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Kemudian menurut Arif Faizal dan Suyuti, secara umum, wujud pelayanan yang didambakan masyarakat adalah 1. Adanya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. 2. Memperoleh pelayanan secara wajar. 3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama. 4. Pelayanan yang jujur dan terus terang. 5. Pelayanan yang bermutu. Dan yang terakhir, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN sebagai unsur pemersatu bangsa. ASN merupakan aparatur negara yang tidak hanya memberikan pelayanan publik, tetapi juga memberikan kepanjangan tangan negara dan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, mindset yang harus dibangun oleh ASN adalah mental nasional, bukan kedaerahan. Meskipun sekarang era otonomi daerah, akan tetapi ASN tetap memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Era otonomi daerah tidak boleh menjadi sekat penghambat untuk tegaknya persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, sebagai ASN harus memiliki pengetahuan tentang historitas keindonesiaan sejak awal Indonesia berdiri, sejarah proses perjuangan dalam mewujudkan persatuan bangsa termasuk pula berbagai macam gerakan-gerakan separatisme dan berbagai potensi yang menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman bagi pemersatu bangsa. Demikian pemaparan saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Mudahan video ini bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.